Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kita berada. Kembali lagi dengan saya, Rapika Dewi Septia dari PKBM Go Digital. Hari ini kita akan belajar Pancasila dengan tema jaringan pengaman sosial dan data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, kita di sini memahami instrumen kebijakan perlindungan sosial nasional serta peran strategis Kementerian Sosial dan Dinas Sosial dalam melayani masyarakat. Konseptual perlindungan sosial. Coba teman-teman bayangkan, mengapa negara wajib hadir memberikan jaringan pengaman bagi kelompok rentan demi terwujudnya keadilan sosial? Coba teman-teman bayangkan. Mengenal data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Nah, DTKS ini adalah basis data induk nasional. DTKS ini adalah data induk nasional yang memuat informasi mengenai status sosial, ekonomi, dan demografi dari 40% penduduk terendah tingkat kesejahteraannya. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011. Nah, cakupan program inklusif DTKS ini adalah menjadi acuan utama dalam penyaluran berbagai program bantuan sosial pemerintah pusat dan daerah seperti PKH, BPNT, dan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin. Filosofi jaringan pengamanan sosial. Nah, filosofi ini berguna untuk perlindungan menyeluruh yang mana jaringan pengamanan sosial dirancang untuk merancang warga agar tidak jatuh ke jurang kemiskinan yang ekstrim akibat guncangan ekonomi, bencana, atau krisis kesehatan. Peran masyarakat atau peran negara itu memastikan distribusi keadilan sosial dapat dirasakan secara merata oleh seluruh warga negara di berbagai pelosok wilayah Indonesia. Itu merupakan filosofi dari pengamanan sosial. Fungsi strategis Kementerian Sosial dan Dinas Sosial itu ada 3. Yang pertama itu, Kementerian Sosial ini menetapkan regulasi makro, standar layanan nasional, serta mengelola validasi dan kesejahteraan sosial secara terpusat. Yang kedua adalah Dinas Sosial Daerah, yang mana berperan untuk melaksanakan verifikasi faktual di tingkat kabupaten atau kota, serta mengelola usulan data warga secara langsung di lapangan. Nah, pemberdayaan warga ini menggerakkan pilar-pilar sosial dan pendampingan program untuk memandirikan warga penerima manfaat secara berkelanjutan. Itu adalah fungsi strategis Kementerian Sosial dan Dinas Sosial. Partisipasi warga dalam pengawasan bansos. Yang pertama itu warga berhak mengawasi agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran dan transparan di wilayah masing-masing. Yang kedua, partisipasi aktif dalam musyawarah kelurahan atau desa memastikan tidak ada warga yang berhak terlewat dari data. Yang ketiga adalah literasi data, membantu masyarakat memahami hak sipil, kesejahteraan mereka di mata hukum dan negara. Itu merupakan partisipasi warga dalam pengawasan bansos. Alur pemuktakiran dan usulan data terpadu kesejahteraan sosial mandiri. Tahapan, proses, penanggung-jawaban, dan deskripsi kegiatan. Yang pertama itu tahapan musyawarah di desa atau kelurahan yang bertanggung jawab pemerintah desa atau RT, yang mana warga mengajukan diri atau verifikasi kelayakan melalui musyawarah tingkat desa setempat. Yang kedua adalah verifikasi faktual, yang mana dinas sosial atau kabupaten sebagai penanggung jawab yang bertugas melakukan pengecekan langsung kondisi rumah dan sosial ekonomi pemohon. Yang ketiga adalah pengesahan secara nasional, yang mana penanggung jawabnya adalah Kementerian Sosial Republik Indonesia, yang mana penetapan data dalam sistem 6NG secara periodik untuk menyalurkan bansos secara resmi. Itu merupakan alur pemuktakiran usulan dan data kesejahteraan sosial secara mandiri tersebut. Itulah materi dari saya. Jika teman-teman ada yang belum paham atau belum dimengerti, silakan tanyakan langsung dengan saya.
baik di WA Group atau secara personal. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.